Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Baik. Ya, jadi pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Ya, silakan Nak Reza pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Nah, sekarang coba silakan berdiri, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Satu, dua, tiga, dimulai. Indonesia air tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jangan pandu ibu Indonesia bangsa marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Coba, ya kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Ibu mau tanya, kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, bisa aktifkan kameranya, bisa. Jadi ibu tanya, mengapa kita perlu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Ibu. Ya, silakan Nafisa. Untuk menghargai jasa para pahlawan. Jadi untuk menghargai jasa para pahlawan. Ya, ada jawaban lain? Ada jawaban lain kenapa kita perlu menyanyikan lagu kebangsaan? Yang bisa berikan jawaban lain, Isti. Ya, mengapa perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya? Coba Isti. Saya Bu, untuk menunjukkan rasa cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Iya, jadi kita perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai bentuk rasa cinta kita dan bangga menjadi bangsa Indonesia ya. Ya, jadi selanjutnya ada link daftar hadir yang sudah Ibu kirim di grup WA ya. Siapa yang tidak hadir? Ulfira ya. Ya. Jadi Ulfira sama Nur Anissa sudah hadir, mungkin bisa bergabung karena jaringan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang biasa ke sawah?
Siapa yang biasa ke sawah bersama orang tuanya? Saya, Bu. Ya, Reza. Ya, apa yang kamu lihat di sawah? Padi, Bu. Iya. Jadi Reza katanya biasa ke sawah ya, dia melihat padi. Apalagi yang dilihat di sawah selain padi? Pemandangan. Apa? Rumput. Tikus. Wahab, apa yang dilihat di sawah Wahab? Selain padi? Tidak kedengaran suaranya. Tikus, Bu. Iya, Tikus, tikus. Bu. Ya, jadi ada yang melihat padi, ada yang melihat tikus. Kemudian apa yang dilakukan oleh tikus? Memakan padi, Bu. Makan padi. Nah, di sawah terjadilah makan dan memakan ya. Nah, jadi sekarang Ibu akan bagikan materinya. Bisa dilihat ya? Kelihatan tampilannya, Nak? Iya, Bu. Iya, jadi untuk hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Itu pembelajaran 1. Nah, sekarang kita lihat tujuan yang akan dicapai pada pertemuan hari ini. Ya, yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan lewat PowerPoint, peserta didik dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah menyimak materi pembelajaran lewat PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun rantai makanan dan menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan secara tepat. Dan tujuan yang ketiga, setelah menyimak gambar pembelajaran lewat slide PowerPoint, peserta didik mampu membuat bagan rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Nah, sekarang coba lihat, ada di sini hewan langka di Indonesia ya, yang Ibu tampilkan di slide PowerPoint-nya. Ya, Ibu mau tanya, mengapa hewan-hewan ini dikatakan langka? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan Nak Fadli. Karena sudah banyak yang mati. Iya. Karena sudah banyak yang mati. Iya, karena sudah banyak yang mati ya, makanya dikatakan sudah langka. Ya, kemudian penyebabnya kenapa hewan-hewan itu banyak yang mati? Siapa yang bisa jawab? Apa yang menyebabkan hewan-hewan itu banyak yang mati? Saya, Bu. Karena kurangnya persediaan makanan. Ya, benar sekali ya. Jadi, karena kurangnya persediaan makanan, ya makanya hewan-hewan ini banyak yang mati. Sekarang kita lihat lagi materi selanjutnya. Ya, coba
ada di sini materi tentang rantai makanan ya. Ya, silakan Reza baca paragraf pertama ya. Macam. Iya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung silong. Setelah beberapa waktu burung dengan mati berkainya tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput, begitu seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitokan ialah sekumpulan tumbuhan hijau dan sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah suplemen kan hewan pemakaian vitamin. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan besar. Ya. Jadi setelah dibaca, ini teks nanti ya, sudah dibaca oleh temannya tadi Reza. Nah sekarang kira-kira menurut kalian apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan Fadli. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, jadi rantai makanan itu perjalanan memakan dan rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, betul sekali ya. Sekarang Ibu ingatkan kembali bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf ya. Sudah pernah ya menentukan pokok kalimat atau pokok pikiran sebuah paragraf? Pernah ya pada pertemuan yang lalu? Oke, jadi sudah kita pelajari tentang menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang tugas kalian ya mencatat pikiran utama dalam sebuah paragraf. Ya, silakan dicatat pada kertas-kertas kecil ya yang. Nah, sekarang sudah ditulis ya. Siapa yang bisa menjelaskannya dalam menentukan pikiran utama sebuah paragraf? Bu Intan? Saya, Bu. Silakan. Pada paragraf 1, pikiran utama hanya yaitu rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Paragraf 2, di lautan yang menjadi produsen adalah
lantai. Fitoplankton ya. Ya, Bu. Ya, jadi ya sudah ditemukan ya pokok pikiran dari paragraf. Nah, sekarang kita akan mengamati tayangan video ya. Ya, video yang akan Ibu bagikan. Hai adik-adik, selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Bisma Saputra. Kali ini kita akan belajar tentang tema kemat. Satu materi pada mata pelajaran pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Pertama, produsen. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah memakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Selain itu, pada suatu ekosistem juga terdapat konsumen tingkat 4 dan seterusnya. Sekarang, apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Kemudian, konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Mulai. Yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan
dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Indonesia tanah pada berbagai ekosistem. Matikan dulu suaranya itu Henry, Bu. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen. Padi akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Apabila elang mati, bakteri dan jamur berperan sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Sebagai produsen. Rumput dimakan oleh rusa. Rusa sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, rusa akan dimakan oleh harimau. Harimau sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, apabila harimau mati, bakteri dan jamur berperan sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem savana. Contoh rantai makanan pada ekosistem savana. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh zebra. Di sini, zebra sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, zebra akan dimakan oleh singa. Singa sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, apabila singa mati, bakteri dan jamur sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem kolam. Contoh rantai makanan pada ekosistem kolam. Fitoplankton sebagai produsen. Fitoplankton akan dimakan oleh ikan. Ikan sebagai konsumen tingkat 1. Dimakan oleh bangau. Bangau sebagai konsumen tingkat 2. Ya, anak-anakku semua, jadi itu tadi tayangan video ya yang sudah kita tonton bersama. Nah, sekarang Ibu mau tanya,
Siapa yang bisa menjelaskan apa itu produsen? Produsen adalah penghasil menghasilkan bukan organik bagi makhluk lainnya. Ya, jadi produsen itu penghasil ya, yang bisa atau menghasilkan bahan organik bagi makhluk lainnya. Ya, sekarang Ibu tanya lagi, apa yang dimaksud dengan konsumen? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Rizka. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Ya, betul sekali ya. Jadi, konsumen itu pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian Ibu bertanya lagi, apa itu pengurai? Coba Wahab. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tubuh yang telah mati. Iya. Berarti materinya tadi sudah diperhatikan dengan benar melalui videonya ya. Jadi semua bisa menjawab. Nah sekarang silakan anak-anakku sekalian kerjakan LKPD ya yang sudah Ibu bagikan, yaitu tentang membuat bagan rantai makanan. Ya, silakan dikerja membuat bagan rantai makanan. Coba Jemriani, tulis cepat Jemriani, perhatikan. Jemriani sama Rizka, tulis cepat LKPD-nya. Ya. Sudah ya? Ya. LKPD-nya sudah dikerja ya, yaitu membuat rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan bagan rantai makanan yang sudah dibuat? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Nurasisa. Padi, burung pipit, ular, elang, pengurai. Rantai makanan pada ekosistem sawah pada dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan ular. Ular dimakan elang dan elang akan mati. Lalu jadi pengurai. Iya, betul sekali ya. Jadi, Nur Asisa sudah membacakan hasil bagan rantai makanan yang sudah dibuat, yaitu rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, sekarang ya kita sudah belajar ya tentang rantai makanan. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa, Nak? Nur Intan ada? Saya, Bu. Kameranya diaktifkan, Nak? Tentang Kameranya dulu aktifkan, dan kelihatan. sudah, Bu. Nah, sudah ada gambarnya. Tidak ada gambarnya. Ya, silakan Nur Intan. Itu makanan yang dimakan bulan
juga sudah belajar menentukan pokok pikiran suatu paragraf. Ya, jadi ya temannya tadi sudah menyimpulkan hasil dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan itu ya peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Jadi sudah dipelajari juga tentang bagaimana menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Nah, sampai di sini ada yang mungkin mau bertanya tentang materi yang belum jelas? Tidak ada ya? Berarti Ibu anggap sudah dipaham semua dengan apa yang sudah dipelajari hari ini. Jadi untuk selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan masih dalam tema ekosistem, subtema 2, sudah lanjut ke pembelajaran 2 ya. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini, ya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, selalu memakai masker kalau keluar rumah. Kemudian, jangan lupa selalu cuci tangan dengan benar, menggunakan sabun. Ya, kemudian, selalu menghindari kerumunan dan jaga jarak. Ya. Baiklah anak-anakku semua. Ya, untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian dulu, dan sebelum kita tutup, silakan Abdul Wahab Aksar pimpin doanya. Sebelum kita sudah belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa selesai. Ya, terima kasih sudah pimpin temannya dalam berdoa. Ya, Ibu rasa cukup sekian, dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.